Pemirsa, jumlah warga yang mengungsi akibat banjir lahar dingin terus bertambah akibat curah hujan yang masih tinggi. Sementara normalisasi aliran sungai Batang Kaciak belum selesai. Informasinya akan disampaikan oleh jurnalis Metro TV Am Fraser dari Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Am Fraser, bagaimana saat ini kondisi para pengungsi, terutama untuk lansia dan anak-anak di posko? Ya, Kakak, saat ini para pengungsi yang ada di Kotok Kaciak atau yang ada di Bukit Batabuah ini terus meningkat. Sebelumnya jumlah pengungsi itu hanya 85 orang atau 85 jiwa. Dalam satu malam ini meningkat menjadi 93 orang pengungsi. Peningkatan ini dikarenakan kondisi curah hujan yang masih cukup tinggi terjadi pada malam hari. Dan mereka warga yang berada di pelataran sungai Batang Kaciak ini merasa cemas terjadi lahar dingin susulan. Nah, akhirnya mereka memilih mengungsi di posko pengungsian yang ada di SD 08 Bukit Batabuah ini. Ya, Am Fraser, kemudian bagaimana dengan proses pendistribusian yang sudah dilakukan oleh pemerintah dan apa sebenarnya kebutuhan yang paling dibutuhkan oleh para pengungsi? Ya, di posko pengungsi ini dan juga berdekatan juga bersamaan dengan sebagai posko penanggung posko bencana BNPB untuk Kabupaten Agam. Nah, di sini memanfaatkan sekolah dasar masing-masing lokal itu sudah dimanfaatkan misal 3 lokal untuk para pengungsi dan beberapa lokal lainnya digunakan sebagai gudang untuk bantuan yang telah disalurkan oleh dari berbagai pihak atau instansi terhadap korban ini. Nah, bantuan-bantuan tersebut langsung disalurkan oleh anggota BNPB dibantu oleh KSB dan Pol PP ke posko-posko bayangan lainnya di tempat para pengungsi tinggal. Seperti sebelumnya hanya ada satu tempat pengungsian di Kabupaten Agam, sekarang sudah menjadi 3 tempat pengungsian. Ada di Sungai Pua, itu ada 10 warga yang mengungsi, dan di Ampe-Angke Canduang itu ada 25 kakak yang sedang mengungsi. Nah, bantuan tersebut langsung didistribusikan ke tempat-tempat pengungsi tersebut. Dari beberapa pengungsi yang kita temui, terutama lansia, mereka mengeluhkan dengan kekurangan alat pembalut untuk lansia, serta makanan yang disajikan atau diserahkan itu terlalu keras dan tidak bisa mereka konsumsi. Karena para lansia ini biasanya adalah makan bubur atau lauk pauk yang sangat lunak seperti sarden. Sementara makanan atau nasi yang lauk pauk yang sering diserahkan itu adalah seperti ayam dan ikan goreng. Nah, namun untuk konsumsi pada umumnya adalah mereka sudah terpenuhi. Untuk selimut dan pakaian mereka juga sudah terpenuhi. Cuma keluhannya adalah di bagian makanan yang terlalu keras. Selain itu untuk kesehatan mereka juga agak mengeluh karena susah tidur, sudah 3 hari di pengungsian dan pada malam hari sering terjadi hujan. Jadi mereka masih trauma dengan bunyi-bunyi batu dari gunung yang bergeluringan dibawa oleh lahar dingin. Nah, itu yang selalu membuat mereka trauma. Bunyi-bunyi yang malah bunyi motor lewat pun sudah seperti bunyi lahar dingin yang terjadi. Maaf ya. Ya, Am Fraser, fasilitas seperti sekolah tadi Anda sebutkan ini menjadi posko pengungsian juga ya. Lantas bagaimana dengan aktivitas sehari-hari seperti kegiatan belajar mengajar, apakah masih berlangsung? Ya, semenjak kemarin karena hari Minggu ini sudah dijadikan sebagai posko, maka pada hari Senin kemarin adalah hari sekolah dan kita sudah temui kepala sekolah. Mereka terpaksa meliburkan para siswanya selama 1 minggu ke depan. Dan ini ada 2 sekolah yang dijadikan sebagai posko di Kecamatan Candung ini. Ada satu sekolah sebagai posko untuk pengungsi dan untuk relawan atau BPBD, dan satu lagi dijadikan posko untuk dapur umum. Nah, kedua sekolah tersebut terpaksa mereka liburkan selama 1 minggu ini. Menurut pengakuan kepala sekolah yang kita temui kemarin, proses belajar mengajar itu juga tetap dilangsungkan dengan sistem daring.
Namun mereka mencemaskan beberapa minggu ke depan siswa kelas 5, 4, dan 3 ini akan melaksanakan ujian. Nah, mereka berharap dengan sistem belajar berdaring itu tidak menurunkan minat belajar siswa sehingga ujian nanti mereka bisa tetap melaksanakan dengan sukses. Marcel. Baik, terima kasih jurnalis Metro TV Am Fraser melaporkan langsung dari Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Selamat kembali bertugas. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.